Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SDN Mekarjaya 11 yang hebat-hebat, yang solehah dan soleh. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Muatannya adalah bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya Pak Guru akan sampaikan dulu ya kompetensi dasar yang harus dicapai ya pada semester 1 yang untuk muatan bahasa Indonesia ini. Untuk kompetensi pengetahuan pada muatan bahasa Indonesia, KD-nya adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulisan, atau visual. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya sendiri, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, untuk materinya kali ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahukah kamu, Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu ya. Indonesia memang kaya ya, luas dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari banyak suku, agama, ya, adat istiadat, dan masih banyak lain. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya, harga mati ya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, maka dari itu kita wajib mensyukurinya. Oke anak-anak, berikut ada bacaan tentang keberagaman budaya ya. Nah, nanti anak-anak bisa membacanya dalam hati. Nah, untuk sekarang disimak dulu ya. Pak Guru akan bacakan. Judul bacaannya adalah Pawai Budaya. Untuk paragraf pertama, baik Pak Guru baca. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, untuk paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, yaitu alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan ya, simbal ya. Simbalnya dipadukan seperti ini, dia akan berbunyi. Nah, kemudian untuk paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya ya. Unik ya namanya, Pak Pompang. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Memang Indonesia ini banyak budaya yang sangat menarik. Mungkin kalau kita jelajahi seluruh Indonesia, wah, butuh waktu berapa lama kira-kira.
Oke, kita lanjut anak-anak. Untuk paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Pudin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, setiap bacaan seperti tadi itu terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf itu biasanya ditandai dengan baris pertama yang menjorok ke dalam, itu paragraf ya. Jadi kalau ada bentuk tulisan yang baris pertamanya menjorok ke dalam, itu paragraf. Nah, setiap paragraf itu biasanya ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Apa sih gagasan pokok? Apa itu gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ya, jadi ide utamanya, pokok pikirannya ya, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan ya, atau penjelasan-penjelasan tentang gagasan pokok tersebut. Baik, mari kita baca paragraf kedua dan kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Simak ya. Oke, paragraf kedua. Di sini Pak Guru sudah buat 7 kalimat. Pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Nah, yang pertama adalah gagasan pokok. Sedangkan yang kedua, gagasan pendukung, karena menjelaskan dari kalimat yang pertama. Jadi, menjelaskan bahwa rombongan dari Maluku, ya. Nah, kemudian yang ketiga, rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Kemudian yang berikutnya adalah langkah mereka diiring oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Kemudian yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, itu semua adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok ya. Jadi gagasan pokoknya adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku ya. Itu. Jadi yang selain itu adalah gagasan pendukung yang menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Oke, berikutnya untuk paragraf ketiga, di sini Pak Guru sudah buat 4 kalimat ya, berdasarkan paragraf tadi. Yang pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya ceng-ceng namanya. Nah, yang pertama adalah gagasan pokok. Sedangkan yang kedua adalah gagasan pendukung karena menjelaskan ya, mendukung penjelasan dari kalimat pertama ya, yang menyatakan bahwa budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Jadi kalimat kedua, ketiga, keempat adalah gagasan pendukung. Oke, selanjutnya tugas. Nah, tugas nih buat kalian. Bacalah paragraf keempat dan kelima. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, seperti ini ya. Nanti kalian catat di buku tulis paragraf keempat. Nanti dilihat, nanti Bapak share videonya juga. Sementara belum ada buku. Nanti kalian lihat di paragraf keempat itu gagasan pokoknya apa. Kalian catat. Kemudian gagasan pendukungnya apa kalian catat. Begitu juga paragraf kelima. Sama ya. Setelah selesai dikerjakan, kalian foto, kalian kirim ke Bapak Ibu Guru. Kalau mungkin dengan Pak Tresna, dengan Classroom, kalian nanti mengirimnya di Classroom ya. Mudah ya, sudah dipahami ya. Oke. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.